Record lagi, Ceng. Record lagi udah. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materinya organisasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Difasas Mustafian, yang kedua dari Zafa Levi, yang ketiga ada Bella Malia. Langsung saja masuk ke materinya. Pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah wadah atau tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk bekerja sama secara rasional dan sistematis, terkendali dan terpimpin untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Itu ada pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama itu ada menurut Robbins. Robbins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Yang kedua, menurut Hasibuan. Hasibuan mengatakan organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Yaitu selanjutnya ada struktur organisasi menurut Herbert A. Simon, Donald W. Smithberg, dan Victor A. Thompson. Struktur organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama dalam mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Ada beberapa bagian organisasi menurutnya, yaitu yang pertama ada the operating core, yang kedua the strategic apex, yang ketiga ada the middle line, yang keempat ada the technostruktur, yang kelima ada the support staff. Selanjutnya ada jenis-jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional, struktur usaha, struktur proyek, struktur metrik, dan struktur tim kerja. Fungsi struktur organisasi yaitu memperjelas setiap fungsi dan hubungan antar bagian dalam sebuah perusahaan, sehingga akan terlihat jelas siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam satu bidangnya masing-masing. Selanjutnya pembagian kerja. Pembagian kerja atas dasar wilayah atau teritorial. Misalnya wilayah timur, barat, kecamatan, kabupaten, dan lain sebagainya. Pembagian kerja atas dasar jenis benda yang diproduksi. Misalnya pada komponen suatu kendaraan, bagian pemasangan jok mobil, pemasangan rem mobil, dan lain-lainnya. Selanjutnya pembagian kerja atas dasar langganan yang dilayani. Misalnya adalah langganan secara individual atau kelompok, pemerintahan atau non-pemerintahan, dan sebagainya. Terus ada pembagian kerja atas dasar fungsi rangkaian kerja. Misalnya bagian produksi, bagian gudang, dan bagian pengiriman. Terus ada pembagian kerja atas dasar waktu. Misalnya shift kerja pagi, siang, dan malam. Ya, selanjutnya Bella Malia yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Maaf, dibacain sama Riza Pahlevi dulu. Oke, pengertian departementalisasi. Departementalisasi adalah membagi aktivitas kepada sub-unit yang lebih kecil serta mempunyai tanggung jawab mandiri dalam bidangnya. Proses ini akan menciptakan kerjasama yang terpadu antar bagian yang satu dengan yang lainnya. Nah, ada jenis-jenis departementalisasi, yaitu yang pertama organisasi lini. Disebut organisasi skalar atau organisasi bentuk lurus. Organisasi lini banyak dipakai oleh bisnis kecil dan perorangan karena tidak memerlukan beban yang tidak mahal. Organisasi lini bersifat alami di dalam bertindak atau memberikan perintah pada bawahan. Yang kedua,
organisasi dan staf. Jika skala organisasi bisnis semakin besar, maka kompleksitas atau kerumitan manajemen memerlukan para tenaga ahli yang dapat memberikan nasihat tentang aktivitas yang akan dikerjakan. Ketiga, ada organisasi fungsi. Organisasi tersebut memerlukan organisasi fungsi. Wewenang kepada divisi akan dibatasi sesuai dengan divisinya atau fungsinya, dan hal ini berlaku di semua bidang. Keempat, organisasi divisi. Jika suatu organisasi bisnis mendiversifikasi lini produknya menggunakan saluran pemasaran yang tak terkait atau memerlukan membuat heterogenitas kelompok konsumen, maka struktur organisasi fungsional menjadi kurang tepat. Ya, next. Pengertian koordinasi. Menurut G.R. Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Nah, ada rentan kendali. Rentan kendali dikenal pula dengan sebutan atau istilah lain rentang manajemen atau rentang supervisi. Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer atau atasan. Rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Next. Selanjutnya ada pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Dan desentralisasi sendiri itu pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam struktur organisasi. Yang selanjutnya itu ada bentuk-bentuk struktur organisasi. Yang pertama itu ada struktur organisasi fungsional atau functional structure organization, yang merupakan struktur organisasi yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk struktur organisasi fungsional ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Dan ini berikut contoh bentuk struktur organisasi fungsional. Yang pertama itu jajarannya ada direktur, lalu diikuti dengan manajer SDM, manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer purchasing. Yang kedua itu ada struktur organisasi divisional atau divisional structure organization, yang merupakan struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Dan ini merupakan contoh bentuk struktur organisasi divisional. Yang pertama itu ada direktur utama, lalu diikuti dengan wakil direktur divisi komponen dan wakil direktur divisi perangkat. Di bawah wakil direktur divisi komponen itu ada manajer IC, manajer display, sama manajer baterai. Dan wakil direktur divisi perangkat itu ada manajer smartphone, manajer tablet PC, dan manajer laptop. Ya, kesimpulannya dengan berkembangnya globalisasi dari waktu ke waktu, organisasi makin banyak terbentuk di setiap tempat. Tetapi untuk mengembangkan sebuah organisasi tersebut tidaklah mudah, karena seringkali terjadi berbagai macam hambatan yang membuat organisasi tersebut tidak berkembang, bahkan mengalami kehancuran. Misalnya kayak perbedaan pendapat. Hambatan tersebut mungkin susah dihindari. Yang bisa lakukan adalah menyelesaikan semua hambatan tersebut dengan tenang dan profesional. Selain itu, kita harus juga melakukan beberapa faktor yang mendukung akan sebuah organisasi, agar organisasi yang telah dibentuk dapat berkembang. Dan mungkin itu saja dari kelompok kami. Selebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.